Kami hari ini stop. Kami tidak melakukan kegiatan latihan sesuai dengan apa yang menjadi SK Kemendagri ya. Namun finansial kami tetap jalan dong. Jadi mohon maaf, pemerintah juga mengeluarkan keputusan kan luar biasa mas. Seperti warung bukan kemudian harus tutup, ada jadwalnya harus buka jam berapa, take away atau segala macam. Terus bukan kemudian harus stop. Kita tidak lockdown kok. Bahkan supporter sudah membuat semacam komitmen bersama walaupun tidak tertulis bahwa mereka tidak akan pernah hadir di stadion. Mereka akan meyakinkan kita klub untuk mereka tetap menunggu dan menonton di rumah. Kongres PSSI memutuskan bahwa kompetisi 2020-2021 jalan. Dasar keputusan. Nah, sehingga apa? Kami menyiapkan diri. Kami menyiapkan tim. Kami menyiapkan seluruh infrastruktur yang ada. Nah, kalau kemudian kami harus menghentikan kompetisi ini, harus ada dasar dong. Oke, kalau kompetisi di Euro jalan, pasti dong. Euro kemarin jalan dan Euro sudah selesai dan itu seharusnya bisa menjadi acuan. Piala Menpora juga kemarin jalan. Itu dengan protokol yang luar biasa. Luar biasa ketat dan itu sudah jalan. Saya apresiasi juga kepada Menpora yang dalam hal ini menyelenggarakan turnamen kemarin. Luar biasa mas protokolnya. Bahkan presiden klub kami mau masuk stadion pun harus swab juga. Padahal beliau sudah bawa surat vaksin dan surat swab dari Jakarta, dari instansi beliau. Masih harus swab juga. Begitu ketatnya protokol ini. Jadi kenapa saya bilang saya amat yakin sepak bola ini bisa berjalan, insya Allah tanpa ada yang perlu kita khawatirkan, klaster. Kalaupun ada pemain ataupun official yang terpapar, sudah ada langkah konkret juga yang disiapkan kok. Langkah antisipatif yang disiapkan oleh penyelenggara kompetisi itu. Jadi selain hotel yang disiapkan secara steril, juga ada ruang isolasi khusus mas. Yang disiapkan kalau ada yang terpapar. Kalau ada yang terpapar mereka langsung diisolasi. Bahkan ada langkah harus ke rumah sakit, ada langkah harus ini. Sudah. Itu langkah-langkah itu sudah diperhitungkan. Dan itu masuk dalam agenda protokol pertandingan. Yes, dalam protokol pertandingan itu sendiri. Jadi termasuk protokol penonton yang tidak diizinkan. Protokol siapa aja yang berhak ada di lapangan ataupun di atas tribun itu sendiri tidak lebih dari 15 orang. Kita tahu sudah ada. Menpora betul-betul detail mas, membuat kesepakatan tersebut dengan PSSI. Dan kompetisi pun juga sama seperti itu. Langkah itu lebih konkret lagi. Kompetisi ini lebih ketat lagi penyelenggaraannya tentunya. Namun ya kita kembali tahu PSSI menghormati apa yang menjadi keputusan pemerintah. PT Liga juga kita tahu menghormati apa yang menjadi keputusan. Klub pun menghormati. Kami hari ini stop. Kami tidak melakukan kegiatan latihan sesuai dengan apa yang menjadi SK Kemendagri ya. Namun finansial kami tetap jalan dong. Argo kami jalan. Jadi kalau saya ibaratkan saya naik taksi, taksinya kita suruh nunggu. Berapa lama taksinya akan menunggu? 1, 2, 3 jam, 1 hari, 2 hari, sebulan, kita tidak tahu. Angin segar dan kepastian yang diharapkan Madura United itu gimana? Bikinlah sebuah keputusan surat secara komprehensif dan juga meyakinkan bahwa kompetisi ini bisa jalan atau bisa berjalan tanpa harus melanggar aturan PPKM itu sendiri, namun tidak mengikuti PPKM itu sendiri. Jadi mohon maaf, pemerintah juga mengeluarkan keputusan kan luar biasa mas. Seperti warung bukan kemudian harus tutup, ada jadwalnya harus buka jam berapa, take away atau segala macam. Terus bukan kemudian harus stop. Kita tidak lockdown kok. Kita PPKM. Jadi pembatasan, penyekatan. Jadi dibatasi. Kalau sudah dibatasi dan PSSI sudah merasa yakin dengan apa yang menjadi desain keputusan kompetisi
2021, kenapa tidak kompetisi ini jalan? Apa yang salah dari apa yang direncanakan? Nah, tapi kalau PSSI memang merasa tidak meyakini apa yang menjadi dasar protokol yang sudah ditetapkan dalam rangka regulasi kompetisi 2020, stop aja kompetisi ini. Kami juga tidak mau ada persoalan, Mas, yang nantinya tanda kutip membahayakan bagi seluruh elemen official dan pemain itu sendiri. Apalagi menjadi klaster ya, yang kita tidak harapkan. Nauzubillah min dzalik, kita tidak berharap itu. Jadi PSSI kalau yakin dengan regulasi dan protokol yang sudah disusun, ayo berani ambil langkah untuk lanjutkan kompetisi. Kalau tidak berani, stop saja. Stop aja. Itu yang diminta oleh Madura United. Oke. Semoga harapan ini segera dijawab nih sama PSSI ini. Dan saya yakin juga pemerintah dalam hal ini akan mendukung, Mas, apa yang menjadi program PSSI. Kalau PSSI sudah bisa memberikan keyakinan kepada pemerintah, inilah kami sudah melakukan ini. Kecuali PSSI tidak bisa memberikan paparan secara komprehensif kepada pemerintah juga apa yang mereka akan lakukan di tengah-tengah kompetisi, di tengah-tengah pandemi. Kalau mereka sudah lakukan, saya yakin pemerintah pasti mengizinkan kok. Karena pemerintah tidak melarang. Hari ini kita tahu bersama, ini bukan lockdown. Negeri ini tidak pemerintah lockdown. Ini dibatasi, disekat, diatur. Banyak senetron masih tetap jadi. Faktualnya seperti itu. Jadi fakta-fakta di lapangan, pasar-pasar masih jalan, rumah makan masih jalan, masyarakat masih bisa keluar rumah. Walaupun ada pembatasan. Iya, ada pembatasan. Pengurangan jumlah dibatasi dengan penyekatan. Tentunya kalau sudah dilakukan hal-hal tersebut tidak ada alasan. Saya yakinkan juga kepada pemerintah dalam hal ini. Masyarakat itu takut. Masyarakat itu sadar bahwa pandemi ini betul-betul luar biasa. Saya bicara dengan beberapa lapisan supporter ataupun lapisan masyarakat di bawah, Mas. Mereka juga sudah mulai paham bagaimana menjaga protokol kesehatan. Bahkan supporter sudah membuat semacam komitmen bersama, walaupun tidak tertulis, bahwa mereka tidak akan pernah hadir di stadion. Mereka akan meyakinkan kita klub untuk mereka tetap menunggu dan menonton di rumah tim saya. Supporternya Madura United sudah satu komitmen. Ya, satu suara sudah supporter Madura United. Mereka tidak akan hadir ke stadion. Demi keselamatan bersama, mereka akan tetap menonton di rumah. Itu pun tanpa nobar lagi. Jadi apa yang menjadi agenda dan protokol yang pemerintah atau PSSI itu mereka mau ikuti. Demi apa? Berputarnya kompetisi ini. Oke, tadi berharap PSSI kalau misalnya dengan regulasi dan protokol yang ada meyakini bahwa ini menjamin kesehatan, lanjutkan kompetisi, dan itu harus pasti secepatnya. Yakinkan pemerintah bahwa kompetisi ini sanggup dan bisa dijalankan oleh PSSI dengan protokol. Kalau misalnya PSSI nggak merasa tidak yakin, segera ambil putusan. Stop dong. Stop. Jadi kami dasarnya melakukan kompetisinya ada dasar. Kongres PSSI memutuskan bahwa kompetisi 2020-2021 jalan. Itu dasar keputusan. Sehingga apa? Kami menyiapkan diri. Kami menyiapkan tim. Kami menyiapkan seluruh infrastruktur yang ada. Nah, kalau kemudian kamu harus menghentikan kompetisi ini, harus ada dasar dong. Jangan kemudian dasar perintah untuk melakukannya ada, dasar perintah berhenti diserahkan kepada klub itu. Tidak bagus juga. Jadi harusnya PSSI ini yang bersikap secepatnya. Iya, harusnya PSSI dalam hal ini sebagai bapak kami. Harus bilang PSSI ini bapak dan ibu kami dong. Orang tua kami, please jaga kami anak-anaknya ini. Ya, jadi jangan sampai kemudian anak-anaknya ini sudah mati suri atau sakit yang dengan luar biasa penyakitnya COVID baru mau dibangkitkan kembali. Tidak mungkin, Mas, possible itu. Oke, semoga PSSI segera membuat keputusan ya. Kita break dulu di edisi kali ini. Oke, terima kasih.